Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bergita Indah. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Teknik yang pertama adalah menghampiri konseling. Seorang konselor harus menanyakan masalah apa yang dialami oleh seorang konseling dan mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh si konseling tersebut. Teknik yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Di sini, seorang konselor diharapkan untuk mendengarkan dengan aktif atas masalah apa yang dihadapi oleh seorang konseling. Dalam mendengar aktif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang konselor. Di antaranya adalah menghindari distraksi, menyiapkan diri secara psikologis untuk mendengarkan, tetap bersikap terbuka, berpikir analisis, mengidentifikasi argumen dan fakta yang mendukung, serta bersikap objektif. Teknik yang ketiga adalah bersikap empati. Empati merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memahami dunia konseling. Empati dilakukan dengan cara mendengarkan konseling dengan penuh perhatian. Konseling memahami apa yang menjadi perhatian konselor. Contohnya, pertanyaan yang menunjukkan sikap empati dari seorang konselor adalah, "Saya memahami apa yang Anda rasakan." Teknik yang berikut adalah menangkap pesan. Teknik komunikasi dalam konseling selanjutnya adalah menangkap pesan. Menangkap pesan adalah suatu teknik komunikasi yang digunakan untuk menyatakan kembali apa yang disampaikan oleh klien terkait permasalahan yang ia hadapi. Tujuan dari teknik ini adalah mengatakan kembali kepada konselor bahwa konselor memahami apa yang disampaikan oleh konselor serta mengendapkan apa yang telah disampaikan oleh konselor dalam bentuk ringkasan, memberi arah wawancara konseling, memeriksa kembali persepsi konselor tentang apa yang diungkapkan oleh konselor. Teknik yang berikut adalah memberikan pertanyaan. Tujuan konselor memberikan pertanyaan adalah untuk mendorong konselor untuk tidak menggunakan komunikasi asertif ketika hendak mengapresiasikan dirinya, membantu konselor agar kembali fokus pada permasalahannya, membantu konselor untuk mengidentifikasikan kembali pengalaman atau perilaku atau perasaan yang hilang dari diri seorang konselor. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang konselor ketika memberikan pertanyaan kepada konselor. Yang pertama, menguasai materi yang berhubungan erat dengan pertanyaan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan secara jelas, terarah, dan tidak keluar dari topik permasalahan. Yang ketiga, segera memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan dengan baik dan simpatik. Teknik berikut adalah memberikan arahan kepada konselor. Teknik komunikasi dalam konseling dapat diterapkan oleh konselor adalah mengarahkan konselor atau memberikan arahan kepada konselor. Maksudnya di sini adalah konselor mengajak dan mengarahkan konselor untuk melakukan sesuatu, misalnya bermain peran atau membayangkan sesuatu. Teknik berikut adalah memusatkan perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh seorang konselor. Selama proses konseling, konselor dapat menggunakan teknik ini sebagai alat bantu bagi konselor lebih fokus pada topik pembicaraan. Hal yang perlu dilakukan, mengingat saat konselor biasanya konselor akan menyampaikan sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi oleh seorang konselor. Konselor hendaknya dapat membantu konselor agar fokus pada permasalahan yang dialami dirinya. Teknik yang berikutnya adalah kontroversi. Tujuan dilakukan
teknik kontroversi dalam proses konseling adalah mendorong konseli agar lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Teknik kontroversi perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan cara melihat waktu dan saat yang tepat, tidak menyalahkan konseli, dilakukan dengan perilaku menghampiri dan empati. Teknik yang berikut adalah merefleksikan perasaan. Nah, di sini teknik ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konselor, yaitu menghindari stereotip, memilih waktu yang tepat untuk menanggapi pernyataan konseli, menggunakan kata-kata yang tepat, menggambarkan perasaan atau sikap konseli, dan menyesuaikan bahasa yang tepat yang sesuai dengan konseli. Teknik yang berikut adalah diam. Diam adalah satu teknik komunikasi dalam konseling yang ditandai dengan tidak adanya suara atau tidak adanya interaksi antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Adapun tujuan digunakan teknik diam dalam konseling adalah menunggu memberikan kesempatan kepada konseli untuk berpikir sebelum mengapresiasikan dirinya, menunjang perilaku menghampiri, memberikan kesempatan kepada konseli untuk beristirahat atau mengorganisasi pesan, menunjang sikap empati konselor kepada konseli agar konseli bebas berbicara, mendorong konseli atau memberikan motivasi kepada konseli untuk mencapai tujuan konseli. Teknik yang berikut adalah membuat simpulan akhir. Teknik komunikasi dalam konseling yang terakhir adalah membuat simpulan akhir dari pembicaraan atau proses yang telah dilakukan antara konselor dan konseli. Pada umumnya, simpulan dibuat oleh konselor meliputi perasaan konseli setelah konseling, pematangan rencana konseli, pemahaman konseli, dan berbagai pokok pembicaraan yang akan dilakukan pada konseling berikutnya jika dibutuhkan. Nah, teman-teman, itulah teknik-teknik konseling yang harus dipelajari oleh seorang konselor. Manfaat dari mempelajari teknik komunikasi dalam konseling: yang pertama adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian konseling. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik komunikasi yang umum diterapkan dalam konseling. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.